Halo, nama saya Deborah, NIM saya 2135114. Di sini saya akan membahas pertama itu ada kunci publik. Kunci publik akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi simetri. Karena sistem kriptografi simetri menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, maka hal ini mengimplikasikan dua pihak yang berkomunikasi saling mempercayai. Kedua pihak harus menjaga kerahasiaan kunci sehingga kunci enkripsi dan dekripsi juga disebut secret key. Pada sistem kriptografi, kunci publik, kunci kriptografi sepasang, satu kunci untuk enkripsi dan satu kunci untuk dekripsi. Kunci untuk enkripsi diumumkan kepada publik, oleh karena itu tidak rahasia, sehingga dinamakan kunci publik atau public key disimbolkan dengan P. Kunci untuk dekripsi bersifat rahasia, sehingga dinamakan kunci privat atau private key disimbolkan dengan D. Karena ada kunci enkripsi, kunci dekripsi, maka sistem kriptografi kunci publik kadang-kadang disebut juga sistem kriptografi asimetri. Ini adalah gambar dari sistem kriptografi kunci publik. 2. Saya akan membahas sertifikat digital. Sertifikat digital atau digital sertifikat adalah setara izin mengemudi, surat nikah atau bukti lain dari identitas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sertifikat digital digunakan bersama dengan sistem enkripsi public key. Digital sertifikat adalah file elektronik yang hanya bekerja sebagai paspor online. Digital sertifikat dikeluarkan oleh pihak ketiga yang dikenal sebagai sertifikat authority seperti Verizon atau TOT. Otoritas sertifikasi, pihak ketiga ini memiliki tanggung jawab untuk mengkonfirmasi identitas pemegang sertifikat serta memberikan jaminan kepada para pengunjung situs bahwa situs web tersebut adalah salah satu yang dapat dipercaya dan mampu melayani mereka dengan cara yang dapat dipercaya. Sertifikat digital memiliki dua fungsi dasar. Yang pertama adalah untuk menyatakan bahwa orang-orang website dari sumber daya jaringan seperti server dan router merupakan sumber terpercaya. Dengan kata lain, sesuai dengan siapa yang akan menjadi tuntutan mereka. Fungsi kedua adalah untuk memberikan perlindungan bagi pertukaran dari data dari pengunjung dan website dari gangguan atau bahkan pencurian seperti informasi kartu kredit. Sebuah sertifikat digital berisi nama, organisasi atau individu, alamat bisnis, tanda tangan digital, public key, nomor seri, dan tanggal kadaluarsa. Ketika Anda sedang online dan browser web, Anda mencoba untuk mengamankan sambungan, maka sertifikat digital yang diterbitkan untuk website yang akan diperiksa oleh browser web untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan dapat Anda telusuri dengan aman. Web browser pada dasarnya telah dibangun dengan memiliki daftar semua otoritas sertifikasi utama dan public key mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk mendeskripsi tanda tangan digital. Hal ini memungkinkan browser untuk segera memeriksa masalah kelainan, dan jika semua pemeriksaan tidak menentukan masalah, maka peringatan aman akan diaktifkan. Ketika browser menemukan sebuah informasi sertifikat atau tidak cocok atau kadaluarsa, kotak dialog akan muncul memberi peringatan. Nah, selanjutnya di sini ada ketiga, ada digital signature. Personal sertifikat sedikit berbeda dari server sertifikat karena kemungkinan Anda untuk memvalidasi identitas pengunjung situs web dan bahkan membatasi akses mereka kepada bagian-bagian tertentu dari website. Digital signature atau tanda tangan digital adalah kode digital yang dapat ditempelkan pada pesan dikirim secara elektronis. Tanda tangan inilah menjadi identifikasi dari pengiriman pesan. Seperti halnya tanda tangan tertulis, tujuan tanda tangan digital adalah untuk menjamin bahwa yang mengirimkan pesan itu memang benar-benar orang yang seharusnya. Dalam digital signature, suatu atau pesan akan dienkripsi dengan menggunakan kunci simetris yang diciptakan secara acak. Kunci ini kemudian akan dienkripsi dengan menggunakan kunci publik dari calon penerima pesan. Hasil dari enkripsi ini kemudian dikenal disebut sebagai digital envelope yang kemudian akan dikirimkan bersama pesan data yang telah dienkripsi. Namun sebenarnya ada masalah dalam pendistribusian kunci publik. Ini adalah contohnya seperti di slide ini. Katakanlah Anto hendak mengirim kunci publiknya kepada Badu, tapi saat kunci itu dikirim lewat jaringan publik, maling mencuri kunci
PBA. Kemudian Mali menyerahkan kunci pabriknya kepada Badu sambil mengatakan bahwa kunci itu adalah kunci pabrik milik Anto. Badu karena tidak pernah memegang kunci pabrik Anto yang asli, percaya saja saat menerima PBM. Saat Anto hendak mengirim dokumen yang telah ditandatanganinya dengan kunci privatnya kepada Badu, sekali lagi Mali mencurinya tanda tangan Anto pada dokumen itu lalu dihapus, dan kemudian Mali membubuhkan tanda tangannya dengan kunci privatnya. Maling mengirim dokumen itu ke Badu sambil mengatakan bahwa dokumen ini berasal dari Anto dan ditandatangani oleh Anto. Badu kemudian memeriksa tanda tangan itu dan mendapatkan bahwa tanda tangan itu sah dari Anto. Tentu saja kelihatan sah karena Badu memeriksanya dengan kunci pabrik PBM bukan dengan PBA. Nah, ini adalah gambar dari konsep sertifikat digital. Keempat, ada contoh dari lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital. Nah, contoh dari lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital itu pertama ada Kemenkominfo, kedua itu ada Verisen, sebuah otoritas sertifikat pabrik yang didirikan pada bulan Mei tahun 1995, menyediakan sertifikat digital untuk produk-produk terkenal dari Netscape dan Microsoft selama lebih dari 19 tahun. Verisen berhasil menjaga 100% keakuratan dari stabilitas operasionalnya untuk .com dan .net, mengelola dan melindungi infrastruktur DNS untuk lebih dari 143,2 juta nama domain dan memproses lebih dari 135 miliar transaksi setiap hari, sehingga dunia tetap terhubung secara online dengan aman dan sempurna. Verisen berpengalaman dalam dan menyediakan dukungan untuk IPv6 dan DNS-SSH. Ketiga itu ada GTA Cybertrust, memiliki pengalaman 10 tahun dalam membuat sertifikat digital untuk pemerintahan federal Amerika Serikat. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya.